Shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom juga untuk teman yang di rumah. Baiklah, di sini kita akan memulai ibadah PA kita. Sebelumnya kita bernyanyi dulu dari lagu Kidung Pujian Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur kepadamu di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memulai ibadah PA kami ini. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, ibadah PA kita hari ini tertulis di dalam Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Baiklah, kita baca bersama-sama. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Baiklah, saya akan bacakannya sekali lagi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, perlu kita ketahui ada 3 hal dalam hidup kita yang tidak perlu hilang, yang tidak bisa kembali, yaitu waktu, kenangan, begitu juga dengan kesempatan. Kemudian ada 3 hal juga yang tidak dapat hilang dalam kehidupan kita, yaitu pengharapan, ketulusan, begitu juga dengan semangat. Ya, setiap manusia, terutama kita sebagai seorang pemuda Kristen, pastilah harus memiliki 3 hal yang tidak dapat hilang tersebut. Namun, tidak bisa kita pungkiri, banyak pemuda Kristen yang menghadapi hidup ini dengan cara apatis. Ya, teman-teman sekalian, apakah ada yang tahu apa itu cara apatis? Tidak memiliki pengharapan, ketulusan, dan juga semangat. Ya, benar sekali. Bahkan pola pikir seorang pemuda juga jauh berbeda dari kebenaran firman Tuhan. Nah, setiap pemuda Kristen dipanggil sebenarnya untuk menjadi saksi Tuhan dalam generasinya. Tapi sangat disayangkan, banyak pemuda Kristen yang tidak menyadari akan panggilannya. Terkadang kita pemuda Kristen yang menjadi penyebab atau yang menjadi sumber masalah, bukan menjadi pemberi solusi terhadap masalah tersebut. Malah kita yang menjadi seorang pemuda Kristen yang terlibat dalam praktek seperti kumpulan kebo, narkoba, judi,
mabuk-mabukan, tawuran, dan hal sebagainya. Itu menunjukkan sesuatu kondisi kerohanian kita yang dangkal dan tidak berakal dalam Kristus. Nah, kita yang hadir saat ini sebagai pemuda-pemudi Kristen, marilah kita sambut masa depan ini dengan penuh pengharapan, ketulusan, dan juga semangat. Karena Tuhan Yesus sudah mempersiapkan rancangan yang terbaik dan masa depan. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Saya rindu salah satu teman untuk membacakannya. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari pembacaan nats Alkitab tersebut ada 5 cara yang dapat kita lakukan untuk menyambut masa depan yang telah Tuhan rencanakan. Yaitu yang pertama, berpikir. Ya, maksudnya di sini sebelum kita melakukan sesuatu, marilah kita berpikir dengan matang terlebih dahulu. Ya, yang kedua, bertindak. Maksudnya setelah kita sudah berpikir dengan matang, mari kita lakukan. Ya, selanjutnya kebiasaan. Setelah kita sudah berpikir dengan matang, kita sudah bertindak, maka kita akan terbiasa dengan hal tersebut. Nah, yang keempat, karakter. Setelah kita juga melakukan ketiga hal tersebut, dari situlah akan menunjukkan bagaimana karakter kita sebagai seorang pemuda Kristen. Dan yang kelima, nasib. Ya, dari keempat cara yang sudah saya katakan tadi, itulah yang akan menunjukkan bagaimana masa depan kita ataupun nasib kita kelak. Teman-teman sekalian, di sini saya memiliki sebuah ilustrasi, yaitu jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur akan berakhir. Tapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Begitulah dengan masa depan kita. Untuk mencapai semuanya itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena hal-hal tersebut selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Satu hal yang perlu kita tahu, teman-teman sekalian, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Ya, tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban dari setiap doa. Jangan pernah menyerah untuk teman-teman sekalian, dan marilah kita sambut masa depan dengan tangan Tuhan, dengan penuh harapan, ketulusan, begitu juga dengan semangat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan isi dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkatinya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini ibadah PA kita. Shalom. Shalom.